Halo sahabat inspirasi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di Airpod Erlangga Podcast bersama saya, Riko. Pada tanggal 20 April 2023 akan terjadi gerhana matahari. Nah, fenomena langit ini pastinya seru banget nih kalau kita kupas. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikuti saya. Halo Pak Agus, apa kabar? Halo, selamat datang di Observatorium Bosca. Iya, terima kasih Pak Agus. Senang banget nih bisa datang ke Bosca. Nah, Alhamdulillah. Pak, ini ruangan apa sih Pak? Oke, jadi ini namanya adalah Gedung Surya yang kami memang gunakan untuk mengamati matahari. Khusus untuk matahari. Khusus untuk matahari ya Pak. Nah, boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya nih Pak? Ya, boleh, silakan. Boleh. Silakan duduk. Makasih Pak. Ya. Pada Airpod kali ini telah hadir bersama saya Bapak Agus Triyono PJ. Akan mengulik lebih dalam seputar gerhana matahari. Tentunya dapat menambah ilmu pengetahuan sahabat inspirasi semua. Nah, sebelum ke pertanyaan, mari kita saksikan profil dari Bapak Agus Triyono. Baik, langsung saja ke pertanyaan Bapak Agus Triyono. Jadi, saya akan menanyakan tentang general terlebih dahulu nih. Ya, boleh. Apa itu gerhana matahari, Pak? Oke, jadi bahkan sebelum saya menjelaskan tentang gerhana matahari, mungkin perlu saya jelaskan gerhana itu apa gitu ya. Jadi gerhana itu adalah sebuah fenomena di mana satu objek langit tertutupi oleh objek langit yang lain. Nah, tapi pada saat gerhana itu, ukuran tampak dari objek langit, baik yang tertutupi maupun yang ditutupi itu ukurannya kira-kira sama. Jadi dalam kasus ini, misalnya kalau kita meninjau gerhana matahari misalnya ya, objek langitnya adalah bulan dan matahari. Nah, kalau kita lihat dari bumi, ukuran tampaknya kurang lebih mirip begitu. Nah, kalau gerhana matahari itu sendiri terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari, seperti itu ya. Jadi pada saat itu piringan bulan akan menutupi piringan matahari, entah itu seluruhnya, entah itu sebagian. Seperti itu. Oke, ya. Itu secara ilmiah ya Pak, penjelasan secara ilmiah. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita ditanya, apa sih gerhana matahari? Itu singkatnya apa sih Pak gitu Pak? Gerhana matahari ya proses tertutupnya satu objek langit dengan objek langit yang lain. Dalam hal ini kalau kita ngomongin gerhana matahari ya berarti tertutupnya piringan matahari oleh piringan bulan. Berarti tertutupnya piringan matahari oleh piringan bulan. Iya, mungkin secara singkatnya seperti itu ya Pak. Iya, ya? betul. Untuk gerhana matahari. Iya. Kemudian apa sih Pak jenis-jenis gerhana matahari itu? Oke, jadi kalau kita lihat dari kenampakannya begitu ya. Gerhana matahari itu bisa kita kategorikan menjadi beberapa. Pertama adalah gerhana matahari total. Itu terjadi ketika piringan bulan itu sepenuhnya menutupi piringan matahari, begitu ya. Dan itu bisa dikatakan pas gitu ya menutupnya antara bulan dan matahari. Kemudian ada lagi yang namanya gerhana matahari cincin. Itu juga mirip sebenarnya, yaitu piringan bulan sepenuhnya menutupi piringan matahari. Nah, perbedaannya adalah ukuran tampaknya. Jadi ukuran bulan pada saat itu ketika dilihat dari bumi itu lebih kecil daripada piringan matahari. Jadi bayangkan ada matahari di background, kemudian ada piringan bulan yang lebih kecil di foreground, jadi akan tampak seperti cincin api di sekelilingnya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai gerhana matahari sebagian atau parsial orang bilang. Nah, gerhana matahari sebagian itu terjadi saat hanya sebagian saja dari piringan matahari yang tertutupi oleh piringan bulan. Nah, itu bisa sekian persen tergantung ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah gerhana matahari hybrid atau hibrida ya. Itu terjadi ketika dua macam atau dua jenis gerhana, dalam hal ini misalnya cincin dan gerhana matahari total itu terjadi pada satu fenomena yang sama begitu. Berarti pada dasarnya macam-macam gerhana ini ada 4 ya Pak? 4 jenis ya Pak? Iya, betul. Yang pertama ada gerhana matahari total, gerhana matahari cincin,
kemudian gerhana matahari parsial atau sebagian, kemudian gerhana matahari hybrid atau hibrida. Atau hibrida ya Pak ya? Hibrida. Kalau dari bahasa Indonesia hibrida. Iya. Jadi nah sahabat inspirasi, jadi jenis-jenis matahari, gerhana matahari itu ada 4 yang tadi Bapak Agus sebutkan ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Iya. apa aja sih tahapan yang terjadi selama gerhana matahari berlangsung gitu Pak? Oke, jadi dalam prosesnya dalam proses bulan menutupi matahari, gitu ya, itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya, betul. Jadi ada tahapan di mana piringan bulan itu pertama kali kontak dengan piringan matahari. Itu kita sebut sebagai kontak pertama biasanya. Kemudian perlahan, bayangkan piringan bulannya masuk sampai dia sepenuhnya menutupi, dalam kasus gerhana matahari total tentu saja. Nah itu artinya kita sebut sebagai fase totalitas. Nah fase totalitas ini ada titik maksimumnya, begitu ya. Jadi ada kontak 1, kontak 2, atau totalitas tadi, kemudian ada maksimum, kemudian dia perlahan keluar dari maksimum, tapi masih total, itu kita sebut sebagai kontak 3, kemudian piringan bulan terakhir dia pergi dari piringan matahari, nah itu kita sebut sebagai kontak 4. Nah tapi untuk gerhana matahari yang lain, selain yang total, itu paling cuma ada tiga tahap ya, jadi hanya kontak 1, kemudian fase maksimum, tidak ada totalitas, kemudian kontak keempat begitu. Berarti pada dasarnya kalau untuk gerhana matahari total ini ada 4 kontak, 4 ada tahapan ya Pak? Ada 5 sebenarnya, 5 tahapan. 4 kontak dan 1 yang kita sebut sebagai fase maksimum. Itu yang terakhir itu fase maksimum ya Pak? Nah, jadi ada kontak 1, kontak 2, ada maksimum, kemudian kontak 3, kontak 4. Oh, berarti begitu. ada kurang lebih 5 tahapan Ada ya 5 untuk tahapan gerhana matahari total. Iya gitu betul. Ya. Tapi itu gerhana matahari total. Kemudian untuk gerhana matahari yang lain tidak 5 berarti ya Pak ya? Iya, karena dia yaitu tadi gerhana matahari selain total itu tidak ada fase totalitas. Jadi dia hanya menutupi sebagian saja kan ya. Nah, sebagian saja itu pasti ada fase paling maksimumnya pada saat itu. Jadi porsi atau bagian dari piringan matahari terbesar yang tertutupi pada saat itu. Karena dia kan perlahan yang menutupinya. Nah, itu yang kita sebut sebagai fase maksimum. Berarti contoh misalnya gerhana matahari yang parsial itu setengah ya Pak. Berarti dia yang maksimumnya berarti mungkin setengah atau berapa persennya seperti itu ya? Iya, betul. Baiklah, baik pertanyaan selanjutnya nih Pak Agus. Nah, sekarang mungkin lebih ke sejarah nih Pak. Iya. Kapan manusia pertama kali mengetahui tentang fenomena gerhana nih Pak? Iya, jadi gerhana itu memang salah satu fenomena alam yang paling tua ya, yang pernah direkam oleh manusia dalam sejarahnya begitu. Nah, kalau kita melihat ke masa lalu itu perekaman fenomena ini sudah dilakukan dari 3.000-4.000 tahun sebelum Masehi bahkan. Jadi pada zaman-zaman Babilonia, kemudian Mesir kuno, kemudian juga peradaban Cina di masa lalu juga sudah sempat merekam fenomena ini. Tapi mungkin karena pemahaman saat itu belum sebaik sekarang begitu ya. Jadi mereka menganggap fenomena ini seperti fenomena mistis saja begitu. Jadi mereka memandangnya berbeda dengan kita saat ini memandang gerhana gitu. Jadi ya itu adalah gerhana adalah salah satu fenomena yang paling tua yang pernah direkam oleh manusia. Berarti kalau yang memang tadi Bapak Agus bilang 3.300 atau 3.000 Pak? 3.000 3.000 sebelum Masehi bahkan iya. Dan itu berarti kalau diilmiahkan mungkin belum ada penelitian ilmiah ya Pak ya? Makanya mungkin pada zaman itu dikaitkan dengan mitos gitu ya Pak ya? Iya betul. Walaupun sebenarnya ya setiap zaman itu kan punya fase ilmiahnya sendiri ya. Walaupun apa sih definisi ilmiah pada saat itu mungkin berbeda dengan saat ini mungkin ya, yang mungkin ada melibatkan perhitungan matematis lah, kemudian ada simbol-simbol fisika matematika, ada persamaan dan perhitungan. Dan saya yakin orang-orang zaman dahulu juga melakukan perhitungan, tapi bentuknya seperti apa, kemudian persamaan yang digunakan seperti apa, itu mungkin itulah ilmu pada zamannya, pada zaman itu. Tapi mungkin lebih banyak dikaitkan dengan mitos ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Berarti mungkin tiap daerah mitosnya berbeda-beda juga Pak, atau tiap negara mitosnya juga berbeda-beda seperti itu ya Pak. Betul. Tapi ada Pak itu penelitian tentang gerhana matahari sebelumnya gitu. Sebelum apa? Sebelum yang 3.000 Masehi itu, mungkin sejarahnya gitu. Ya, jadi kalau fenomena gerhana sendiri kan sebenarnya saya yakin sudah ada bahkan ketika bulan dan
matahari terbentuk gitu ya. Cuman masalahnya kan ketika kita bicara sejarah, kita kan bicara hal yang terekam, tertulis. Nah, sedangkan sejarah yang tertulis itu paling tua kapan? Gitu. Kan yang kita tahu ya tahun segitu gitu. Nah, kalau misalnya ada katakanlah nih ya, ada lukisan gua berusia 15.000 tahun atau 20.000 tahun yang merekam fenomena itu, ya bisa jadi itu adalah rekaman tertua pada saat itu begitu. Cuman sejauh yang saya pahami dan saya tahu kira-kira di orde tahun 3000-an, 4000-an sebelum Masehi. Kayaknya kalau ngomongin sejarah nggak ada habisnya nih Pak. Iya. Dan mungkin nggak ada pertemuan kapan itu sejarahnya itu kita nggak tahu juga ya Pak ya. Iya betul. Nggak akan habisnya. Mungkin langsung aja Pak ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa tahu kapan terjadinya gerhana matahari? Kemudian apa sih tanda-tandanya Pak? Oke, nah seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tentu saja kita bisa mengetahui posisi matahari dan bulan setiap saatnya. Dengan sangat-sangat baik. Jadi kita bisa tahu kapan bulan ada di mana, matahari ada di mana dengan sangat akurat, bahkan orde detik sekalipun. Nah, berdasarkan itu kita bisa memprediksi dan mengetahui juga kapan keduanya membentuk suatu konfigurasi tertentu, misalnya segaris dalam hal ini untuk bisa menimbulkan gerhana begitu ya. Nah, dari situ ya kita bisa menghitung bahkan sampai 5.000 tahun ke depan, 10.000 tahun ke depan, kita bisa tahu gerhana matahari itu terjadi di mana aja. Kita bisa tahu. Nah, jadi dari situ kita tahu, oh nanti 20 April 2023 ada gerhana lewat sini. Itu dari pengetahuan posisi objek langit tentu saja. Nah, kalau dari tanda-tandanya memang mungkin agak sulit kita kesani ya. Kecuali kalau kita bicara tentang gerhana matahari total. Karena apa? Ketika gerhana matahari total, itu kan artinya piringan matahari itu tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Nah, maka akan timbul aspek fisik yang bisa kita lihat, misalnya meredup lah pada saat itu dan lain sebagainya. Tapi untuk gerhana yang lain itu biasanya agak sulit dikesani oleh kebanyakan masyarakat. Berarti untuk peneliti kurang lebih sudah mengetahui ya Pak, misalnya tahun depan akan ada di mana nih gerhana matahari total, atau misalnya terjadi di Indonesia berapa tahun sekali itu berarti sudah mengetahui ya Pak? Betul. Jadi sudah kita bisa perkirakan gerhana matahari total atau sebagian atau cincin bakalan lewat mana dan kapan. Iya, lewat mana dan kapan, apalagi di Indonesia bisa dilihat di mana saja gitu ya. Itu berarti bisa diketahui oleh peneliti ya Pak? Bisa diketahui. Berarti canggihnya teknologi juga ya Pak? Iya, betul sekali. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya adalah jenis gerhana matahari yang terjadi ini jenis gerhana matahari yang terjadi 20 April 2023. Nah, bagaimana nih Boska ya Pak ya? Boska ya Pak ya? Boska melakukan pengamatan gerhana matahari. Kemudian instrumen apa saja yang digunakan untuk melakukan pengamatan gerhana matahari oleh Boska sendiri? Oke. Jadi untuk event 20 April nanti tahun 2023, nah kami dari Observatorium Boska itu ada pengamatan totalitas, fase totalitasnya di Pulau Kisar. Itu sebuah pulau kecil di Provinsi Maluku Barat Daya, begitu ya. Itu tepat di atas Timor Leste, di utaranya begitu. Nah, jadi ada tim yang pergi ke sana membawa alat. Nah, alatnya bisa kita lihat di belakang sini, nanti mungkin saya jelaskan. Nah, satu lagi akan juga diadakan pengamatan di Observatorium Boska. Nah, kedua pengamatan itu nantinya akan kita streamkan melalui kanal YouTube kami dengan harapan masyarakat luas dan bahkan mungkin seluruh dunia bisa melihat gitu ya, yang mungkin tidak berkesempatan untuk datang langsung ke Indonesia menyaksikan itu. Berarti 20 April 2023 ini terjadi di Indonesia bagian timur ya? Iya betul, jadi hanya sebagian kecil saja wilayah Indonesia Timur yang dilewati oleh totalitas memang. Itu gerhana matahari total di Indonesia bagian timur ya Pak? Iya. Nah, kalau misalnya yang berada di daerah barat gitu tuh, atau tengah itu gimana Pak? Nah, kita di bagian Indonesia yang lain itu hanya bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian. Hanya sebagian saja. Kecuali mungkin untuk wilayah Aceh ya, Banda Aceh itu saya sempat cek itu sayangnya tidak bisa menyaksikan begitu. Tapi agak ke selatan sedikit dan agak ke timur sedikit itu sudah bisa melihat parsial atau sebagian, walaupun mungkin hanya 0,5% yang ketutupan.
Berarti kalau memang sebagian tidak berpengaruh terhadap cahaya juga Pak ya? Iya, karena Dan biasa kan redup kan kalau udah matahari total. Berarti kalau misalnya di Indonesia bagian timur, selain di Indonesia bagian timur, tidak merasakan hal itu ya Pak? Betul, betul sekali. Karena contohnya di Lembang ya, atau di Bandung secara umum, itu hanya bisa menyaksikan kurang lebih 40,5%. 40,5%. Jadi 40,5% piringan matahari itu ketutupan sama piringan bulan. Nah itu kan mungkin secara kasat mata kita tidak bisa mengesani, oh mataharinya redup gitu. Tapi ketika kita nanti melihat dengan alat khusus, nah itu bisa melihat bahwa matahari itu tidak bulat sempurna, tidak lingkaran sempurna, tapi kepotong. Ada piringan bulan yang gelap yang menutupi piringan matahari. Makanya tim Bosca juga, Bosca ya Pak ya? Bosca. Makanya tim Bosca juga menyediakan live di YouTube, live stream betul. Live stream di YouTube yang Betul. tim Bosca berangkat ke Pulau Kisar. Pulau Kisar ya Pak ya. Baik, mungkin instrumennya ada apa aja Pak? Bisa kita perlihatkan ke sahabat inspirasi? Baik. Jadi kalau untuk instrumen yang pro-nya, yang profesionalnya itu seperti yang kita lihat di sini, ini ada teleskop namanya. Nah, teleskopnya tentu saja kita sudah lengkapi dengan filter khusus. Nah, filternya mungkin bisa saya perlihatkan di sini. Ini salah satu filternya. Ini namanya adalah filter ND atau Neutral Density. Filter ND ya Pak? ND. ND5 namanya. Nah, gunanya apa? Gunanya filter ini adalah untuk mengurangi intensitas cahaya matahari sampai 100.000 kali. 100.000 kali. Nah, biar apa? Biar aman bagi mata kita dan bagi alat kita tentu saja. Nah, sebentar Pak, ini terpasang di teleskop sini? Iya betul. Atau kita lihat matahari sebenarnya? Sebenarnya kalau mau bisa langsung kita pakai untuk ngamat langsung ya dengan mata. Cuman bukan hanya seeing is believing, tapi recorded is believing gitu. Jadi kalau terekam itu orang juga bisa percaya gitu ya. Dan kita bisa menyaksikan itu nggak cuman di saat itu aja gitu, tapi di waktu-waktu lain kita bisa mereview kembali. Berarti ini terpasang di teleskop yang ada di belakang kita ya Pak? Nah, ini terpasang di bagian depan teleskopnya. Ini tentu saja disesuaikan dengan ukuran teleskopnya ya. Ini kebetulan kecil, sekitar 7 cm. Oh, gitu. juga beda-beda ya Pak? Beda-beda. Cuma satu ukuran yang kita perlihatkan ke sahabat inspirasi. Enggak. Ini kebetulan yang kami gunakan di sini ada dua ukuran. Yang satu adalah sekitar 7 cm. Nah, yang satu lagi itu sekitar 10,5 cm. Yang bawah begitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi Pak? Nah, kemudian selain teleskop kita juga bisa menggunakan ini namanya kacamata matahari. Sebenarnya ini adalah versi sederhana dari yang ada di belakang kita. Tapi prinsipnya sama. Di sini menggunakan filter khusus namanya filter ND. Tapi bentuknya mungkin bukan yang kaca di sini, tapi bentuknya seperti milar, seperti kertas gitu ya. Jadi jangan salah, ini bukan aluminium foil, bukan. Jadi ini bahannya berbeda. Ya memang terlihat kalau secara kasat mata kayak saya lihat, wah ini aluminium foil nih Pak yang ada di pasaran gitu kan? Iya bukan. Jadi ini berarti memang bahan khusus ya Pak? Bahannya khusus. Jadi jangan sampai teman-teman yang ada di rumah ya yang menyaksikan ini jangan sampai menggunakan aluminium foil atau bungkus rokok atau apa untuk kacamata matahari itu tidak safe ya, tidak aman. Jadi memang ada bahannya khusus begitu. Nah, sahabat inspirasi, jadi nggak cuma sembarang bahan nih ya Pak Agus ya. Jadi ini bahannya juga khusus untuk melihat gerhana matahari total ini. Kemudian ada apa lagi nih Pak yang bisa kita perlihatkan ke sahabat inspirasi? Oke, ini masih kita bicara alat ya. Iya, betul Pak. Untuk bisa menyaksikan gerhana tentu saja nggak harus yang fancy ya, yang harus alat-alat mahal dan complicated begitu atau kompleks. Nah, kita juga bisa menggunakan sistem proyeksi namanya. Nah, artinya kita melihat bayangan dari matahari. Nah, gimana ngelihatnya? Bisa dengan bayangan pohon, misalnya dedaunan di pepohonan, itu kan kalau jatuh, itu nanti kalau misalnya gerhananya sedang parsial, itu akan kelihatan bayangannya tidak bulat, tapi ada terpotong begitu. Terpotong atau sebagian. Nah, kita juga bisa menggunakan saringan santan atau cookies kue gitu ya yang ada lubang-lubangnya bisa kita gunakan. Atau kita juga bisa menggunakan ini. Nah, ini namanya kotak lubang jarum. Nah, sebentar Pak, sebelum ke kotak tadi saringan santan atau kue itu dipergunakan gimana Pak? Ya tinggal ini gimana mendemonstrasikannya. Nah, ini mungkin secara visual saja Pak, mungkin atau gini atau misalnya. Oke, jadi misalnya bayangkan di tangan saya ada saringan santan. Nah, ya betul. Jadi ini tinggal kita lihat bayangan si bintik-bintik saringannya itu ke tanah. Berarti di bawah matahari? Betul. Jadi kita bawa keluar. Jangan di dalam rumah ya nggak? Iya. Ketutup mataharinya. Ketutupan atap ya. Jadi kita bawa keluar, kemudian kita lihat bayangannya
di tanah, nanti akan kita bisa lihat proyeksinya, betul ya? Nah, kalau lubangnya bulat, harusnya proyeksinya bulat dong. Iya. Nah, tapi kalau misalnya pada saat itu terjadi gerhana dan mataharinya sedang tertutupi oleh piringan bulan, maka bayangannya juga akan seperti itu, ketutupan oleh piringan bulan. Oke, jadi sederhana juga ya Pak? Sederhana sekali. Kemudian tadi Bapak menyinggung ini box ini apa nih Pak? Nah, kalau misalnya malas beli saringan santan atau tidak punya, teman-teman bisa menggunakan box bekas seperti ini. Kemudian kita bisa buat lubang 2, satu di sini sebagai tempat mengintip, kemudian satu lagi di sini. Nah, ini kita tutup dengan aluminium foil. Jadi ini berbeda bahannya ya. Nah, kalau ini berarti aluminium foil ya Pak ya? Aluminium foil. Karena memang tujuannya bukan untuk dilihat langsung. Jadi nggak apa-apa pakai aluminium foil. Nah, kemudian si aluminium foil ini kita tusuk dengan jarum sekecil mungkin. Nah, kemudian yang mengandung aluminium foil ini kita arahkan ke matahari seperti ini. Mungkin saya bisa demokan. Misalnya arah matahari ke sana. Kemudian kita intip bayangannya dari balik lubang yang ada di sini. Jadi kita lihat mataharinya bulat di situ. Kemudian kalau lagi ketutup, ya dia akan ketutupan sebagian. Nggak harus setengah ya, sebagian. Iya, sebagian maksudnya. Sebagian, betul. Jadi ini prinsipnya mirip seperti saringan santan sebenarnya. Hanya saja ya mungkin lebih lebih gampang dibuat mungkin ya. Seperti itu mungkin. Tapi kalau untuk box ini berarti ukurannya bisa bermacam-macam. Bebas ya Pak ya? Semakin panjang sebenarnya semakin baik. Kenapa? Karena dia akan bisa menghasilkan piringan matahari atau gambar piringan matahari yang lebih besar. Ya. Jadi kalau panjangnya misalnya punya box 2 meter gitu, ya akan cukup besar. Tapi kalau ini mungkin kelihatan kecil. Tapi kalau 2 meter megangnya agak PR juga sih Pak. Iya, betul. Nggak dipegang. Nggak dipegang ya Pak. Nah, saya masih penasaran sama teleskop ini nih Pak. Tadi juga Bapak membahas bahwa akan memberangkatkan tim Boska ke Pulau Kisar. Pulau Kisar, betul. Nah, nanti apakah teleskop ini akan dibawa ke Pulau Kisar Pak? Betul. Teleskop ini akan dibawa ke Pulau Kisar dan tentu saja nggak cuma ini ya. Ada teleskop pendamping begitu ya, yang nantinya akan digunakan untuk servis publik di sana. Jadi kita nggak cuman teleskop yang digunakan untuk streaming saja. Jadi kalau yang ini untuk streaming, jadi kita broadcast ke seluruh dunia hasilnya. Tapi kita juga sediakan teleskop untuk bisa dipakai untuk oleh publik gitu ya, bersama untuk melihat matahari. Oh berarti beda ya Pak teleskop. Ini teleskop khusus untuk streaming. Iya. Dan juga tim peneliti dari Boska. Kemudian kalau publik mau datang ke Pulau Kisar bisa juga Pak? Bisa. Cuman begini, Pulau Kisar itu kan penerbangannya cukup jarang ya. Jadi yang kami tahu itu sekali seminggu. Dan mungkin paling mentoknya 2 kali seminggu. Jadi mesti berhitung sangat matang sekali untuk bisa berkunjung ke sana gitu. Apalagi kan gerhananya cuman terjadi spesifik di hari itu, 20 April. Makanya segala kebutuhan logistik dan sebagainya harus dipikirkan. Kita mau stay di sana berapa lama, kemudian mau ngapain, melakukan apa begitu dan sebagainya itu harus dipikirkan matang sekali. Itu gerhana matahari total nanti Pak pada tanggal 20 April terjadi berapa lama Pak? Selama totalnya itu ya Pak ya? Untuk Pulau Kisar itu sekitar 1 menit. Mungkin informasinya ada di sini. Itu sekitar 1 menit. 1 menit 5 detik. Ya? Jadi di belakang sini ada infografis sebenarnya untuk beberapa kota besar. Jadi untuk Pulau Kisar di situ sekitar 1 menit 5 detik. Jadi teman-teman bisa mengamati totalitas di Pulau Kisar dengan aman tanpa alat langsung ke fase totalitas itu hanya 1 menit 5 detik. 1 menit 5 detik. Itu totalnya Pak ya? 1 menit 5 detik. Di luar tahapan-tahapannya Pak ya? Di luar tahapan yang tadi sudah kita sebutkan, itu berjam-jam sebenarnya. Betul. Nah itu kalau kita lihat kontak 1 itu terjadi pukul 11:47 waktu Indonesia Timur. Itu kontak 1-nya. Kemudian terakhir kontak 4-nya itu pukul 14:58. Jadi dari pukul 11:47 sampai 14:58 itu hampir 3 jam. Hampir 3 jam betul prosesnya. Iya. Tapi jadi, untuk totalnya itu hanya 1 menit. Betul. Jadi bayangkan ya tantangan terbesar adalah tentu saja cuaca. Jadi bayangkan kita udah nunggu lama gitu ya, udah capek-capek datang ke Pulau Kisar, kemudian 1 menit itu ya jangan sampai ya, 1 menit itu awan gitu misalnya, jangan sampai deh. Nah itu kan sayang sekali, kita tidak bisa menyaksikan fase fenomena totalitasnya. Betul. Nah tadi kita ngomongin tentang gerhana matahari total di Indonesia Pak, kemudian yang dilintasi oleh dan dilihat oleh masyarakat Indonesia itu di mana saja. Nah, sekarang selain di Indonesia, Pak, negara mana saja yang dapat dilintasi atau dilihat oleh
masyarakat negara lain selain di Indonesia gitu? Oke, kalau untuk 20 April nanti itu hanya ada dua negara lain selain Indonesia ya. Jadi ada Timor Leste, dia juga dilewati fase totalitas di sebagian wilayahnya. Kemudian juga sebagian kecil sekali dari Australia, terutama Australia Utara agak ke barat gitu. Jadi itu ada sebuah daerah, ada tanjung gitu ya. Itu hanya dilewati fase totalitas hanya di situ saja. Jadi yang lain dari Australia nggak bisa. Dia hanya melihat fase parsial atau sebagian seperti kita di Indonesia. Jadi bisa kita bilang ke sahabat inspirasi yaitu ada 2 negara ya Pak ya? Ada 2 negara selain kita dan sebagian di Australia. Ya sebagian kecil sekali ya. Berarti makanya kita bilang ke sahabat inspirasi 2 negara ya Pak, Indonesia dan juga Timor Leste Pak. Ya selain Indonesia sebenarnya ada 2 lagi kan ya, Indonesia, Timor Leste dan Australia. Indonesia, Timor Leste dan Australia. Tapi Australia sebagian kecil. Sebagian kecil. Kemudian Pak, kita juga tadi sudah membahas instrumen-instrumen yang Bapak tadi perlihatkan ke sahabat inspirasi, kemudian dijelaskan cara penggunaannya. Nah, sekarang cara pemeliharaannya Pak. Cara pemeliharaan instrumen ini gimana nih Pak? Apalagi ini Pak, teleskop yang wah, ini sangat luar biasa nih Pak. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, di sini kan di teleskop itu kan ada dua komponen utamanya, komponen optik dan komponen elektronik. Jadi artinya pemeliharaannya ya applicable untuk kedua jenis itu. Jadi kalau untuk optik seperti apa? Misalnya jangan disimpan di dalam kondisi lembab misalnya. Jadi tempat penyimpanan harus kering mungkin. Kemudian harus sering dibersihkan dari jamur mungkin seperti itu. Kemudian kalau untuk yang elektronik ya jelas jangan sampai kemasukan air begitu ya. Dan tetap dijaga kebersihannya setiap saat. Kemudian pemakaiannya atau penggunaannya juga harus sesuai dengan SOP-nya atau standar operating prosedurnya. Jadi nggak boleh asal begitu ya. Setiap alat kan punya caranya gitu ya. Cara menghidupkan, cara mematikan, itu harus dipelajari dengan seksama begitu. Tapi berarti ada orang khusus atau enggak nih Pak yang wajib untuk memelihara ini gitu, atau misalnya ada sertifikasinya kan seperti itu? Jadi kami sebagai user, sebagai pengguna juga mesti tahu cara memelihara gitu kan ya. Ya mungkin analoginya kalau kita punya motor, punya mobil, walaupun ada montir, kita juga mesti tahu dong cara pemeliharaan hariannya lah begitu ya. Betul. Jadi intinya ya karena apalagi untuk teleskop gitu ya. Teleskop itu kan tidak banyak yang tahu, apalagi di Indonesia begitu, yang mungkin jarang yang bisa memiliki teleskop atau bahkan tahu teleskop itu apa gitu. Nah artinya kami di Observatorium Bosca juga mesti memiliki pengetahuan pemeliharaan selain juga penggunaan. Tapi memang selain pemeliharaan sehari-hari, tapi ada tim ahlinya juga Pak untuk memelihara ini Pak. Betul. Jadi kami ada teknisi sebenarnya di sini. Ada teknisi yang membantu kami mengatasi problem atau masalah yang mungkin muncul dan itu di luar kapasitas kami untuk menyelesaikannya. Dan juga di Observatorium Bosca sendiri kan tidak hanya ada teleskop ini kan ya, ada berbagai jenis teleskop dari berbagai rentang usia, dari yang masih sangat muda sampai yang usianya sudah puluhan bahkan 100 tahun begitu kan ya. Nah, itu juga mesti paham bagaimana cara merawatnya begitu. Oke, baik. Tadi juga kita sudah menjelaskan tentang teleskop ya Pak ya, kemudian tentang instrumen-instrumennya. Kemudian inilah cara aman untuk melihat gerhana matahari total ya Pak ya. Kemudian ada alat yang paling paling lumayan ya, bukan lumayan lagi nih Pak. Sebenarnya ini alat yang proper, alat yang proper bisa dikatakan proper untuk mengamati objek langit, nggak cuma gerhana sebenarnya. Betul. Nah karena kan alat itu kan semakin tujuannya adalah untuk memudahkan kita ya, jangan sampai menyusahkan kita. Jadi artinya teleskop pun bisa menyulitkan kalau kita nggak paham tentu saja. Tapi kalau kita paham bagaimana cara kerjanya, maka mengamati fenomena langit termasuk gerhana itu akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan begitu. Berarti untuk sahabat inspirasi di rumah, nah itu dia adalah cara melihat gerhana matahari yang aman nih. Tadi instrumen-instrumen sudah dijelaskan oleh Pak Agus ya Pak ya. Dan yang paling mudah ini adalah mungkin box ini ya Pak ya. Ya, kotak lubang jarum. Kotak lubang jarum namanya. Oke, kemudian saya ingin bertanya lagi nih kepada Pak Agus. Program apa aja Pak nih yang dilakukan oleh Bosca untuk mensosialisasikan gerhana matahari total ini Pak? Oke, nah kebetulan kami Observatorium Bosca dan Universe Awareness Indonesia itu bekerja sama juga dengan PT Erlangga ya. Itu
membuat yang namanya paket edukasi gerhana. Paket mungkin edukasi bisa gerhana ya Pak ya? Iya. Bekerja sama dengan Boska, penerbit Erlangga ya Pak? Ya, ini ada ITB Boska, kemudian ada Universe Awareness for Children, dan juga tentu saja VT Erlangga begitu. Nah, di dalam paket edukasi ini ada apa aja? Ini ada banyak hal ya. Ada kacamata matahari mungkin, kemudian ada buklet. Buklet buku ini panduan ya Pak ya? Iya, buku panduan untuk bagaimana kita bisa mengamat gerhana dengan lebih baik dan lebih aman begitu ya. Kemudian juga ada informasi tentang gerhana itu apa. Jadi ada faktor edukasinya juga di sini. Kemudian ada juga nah ini ada apa namanya ini? Ada kit begitu ya. Iya. Kit yang bisa mensimulasikan fenomena gerhana gitu. Jadi ini dari PT Erlangga tentu saja. Kemudian kami juga sediakan poster dan juga ada kacamata matahari di sini. Dan satu lagi ada yang namanya lembar kendali. Nah, lembar kendali ini tujuannya adalah untuk diisi oleh teman-teman yang menerima paket ini. Kemudian lembar kendali ini akan kembali ke kita untuk kita bisa kita bisa evaluasi bagaimana proses edukasi gerhana di lokasi tersebut. Nah, untuk paket edukasi ini kami membuat sekitar 1.000 buah, begitu ya. Yang mana 1.000 itu kita sebar ke seluruh Indonesia, 500 oleh Observatorium Boska, kemudian 500-nya lagi akan disebar oleh PT Erlangga, begitu. PT Erlangga ya. Iya. Nah, selain penyebaran paket edukasi juga ada pelatihan tentu saja. Jadi pelatihan bagaimana menggunakan paket ini, kemudian apa itu gerhana, bagaimana mengamati gerhana yang aman dan lain sebagainya, itu ada caranya begitu ya, ada pelatihannya. Nah, kemudian ada juga talk show, kami melakukan talk show. Talk show ini tujuannya adalah edukasi juga tentu saja tentang bagaimana sih cara kita menyambut gerhana, kemudian sains di balik gerhana itu seperti apa. Dan tentu saja nanti ada ekspedisi ya, ekspedisi ke Pulau Kisar dari tim Boska, dan kemudian ada juga streaming. Nah, itu cara kami merayakan lah ya, atau menyambut fenomena ini begitu. Banyak juga programnya ya Pak. Saya sampai lupa nih apa aja tadi. Kita mungkin bahas lagi yang pertama ini Pak. Ini tadi ada paket edukasi gerhana ya nih. Ini ada paket edukasi gerhana nih sahabat inspirasi. Nah, ini isinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Pertama ada buku panduan ya Pak ya, di dalamnya ada buku panduan. Ini ada buku panduan sahabat inspirasi. Kemudian ada juga kacamata matahari. Kacamata matahari. Nah, ini yang tadi dibilang kalau dilihat dari sekilas, ini seperti ada aluminium foil ya Pak ya. Tapi ini bukan, ini bahan khusus. Ini bahan khusus yang bisa melihat matahari atau menyerap cahaya matahari ya Pak. Mengurangi intensitas cahaya matahari. Nah, kemudian ada juga ini kitnya. Ini isinya, ini tentang apa nih Pak? Tadi simulasi gerhana. Oh, simulasi gerhana matahari. Nah, seperti ini, nanti ini berarti bisa dirakit ya Pak? Bisa dirakit sendiri, kemudian ada baterai juga yang bisa menggerakkan si kitnya itu, sehingga kita bisa melihat bagaimana pergerakan bulan, bumi, dan matahari. Saat terjadi gerhana matahari. Iya. Oke, kemudian tadi satu lagi, maaf Pak Agus, ada dokumen. Ini lembar kendali. Panduan, lembar kendali atau panduan. Lembar kendali. Ya. Nah, ini adalah lembar kendali sahabat inspirasi. Jadi banyak banget isinya dalam paket edukasi gerhana matahari total ini. Baik. Oke. Bentar, kita simpan dulu Pak Agus. Nah, itu tadi program-programnya ya Pak ya. Ada paket edukasi gerhana matahari, kemudian ada pembinaan ya Pak ya. Pembinaan ada pelatihan. Iya. Kemudian ada talk show juga nanti Pak. Betul. Berarti lewat Zoom ya Pak? Hybrid ya Pak? Daring sih. Oh, daring. Kalau untuk yang talk show itu kita daring, tapi untuk pelatihan sebagian daring, karena kan seluruh Indonesia ya. Iya. Tapi sempat juga kami melakukan pelatihan luring. Jadi kemarin ada teman-teman dari Indonesia Mengajar, itu kebetulan akan dideploy ke seluruh Indonesia. Jadi yang batch tahun ini akan dikirim atau diterjunkan ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu kita latih dan kita berikan paket edukasi ini, sehingga mereka harapannya menjadi duta gerhana, ya, duta gerhana untuk bisa ikut merayakan fenomena itu nanti di daerah masing-masing. Berarti setiap yang mendapat paket edukasi gerhana ini nanti mendapatkan pelatihan. Betul, ya Pak? Betul. Bagaimana menggunakannya, mungkin gitu ya Pak? Bagaimana Iya. cara mungkin memasang kitnya ini, gitu Iya, ya. betul sekali. Dan diharapkan setelah pelatihan ini
mereka akan menjadi duta gerhana ya Pak ya? Iya, betul. Yang akan menyampaikan informasi bahwa wah ada gerhana matahari total nih nanti gitu ya Pak ya. Iya. Baiklah. Nah, sahabat inspirasi, sangat seru sekali nih pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Baik Pak, selanjutnya tadi saya sudah banyak pertanyaan dan Bapak juga pasti sudah banyak menjawab nih tentang gerhana matahari total. Kemudian saya akan ke sedikit seperti kuis nih Pak. Oh, boleh. Mitos dan fakta terkait gerhana matahari total, sahabat inspirasi. Oke, yang pertama nih Pak, tapi mungkin Bapak sambil dijelaskan nanti ya Pak ya. Boleh. Ya, nanti mungkin Bapak jawab mitos atau fakta kemudian dijelaskan. Oke, baik nih sahabat inspirasi. Yang pertama adalah melihat gerhana matahari secara langsung menyebabkan kebutaan. Nah, itu mitos atau fakta Pak? Oke, melihat gerhana matahari secara langsung Menyebabkan kebutaan. Betul. Itu bisa benar, bisa tidak. Ya, tergantung. Jadi, tergantung. Ini kan pilihannya mitos atau fakta, Pak? Mitos atau fakta nih, Pak? Mitos, tapi ada faktanya. Ada sedikit fakta. Oke. Ada sedikit faktanya. Oke. Jadi begini. Secara umum ya, kalau kita bicara gerhana, secara umum memang jangan sampai melihat secara langsung. Itu faktanya. Karena apa? Ya itu tadi, matahari masih cukup terang, apalagi ketika gerhana matahari sebagian begitu ya, itu masih sangat terang. Sehingga jangan sampai pada saat itu kita melihat secara langsung, itu betul. Tapi ketika fase totalitas, jadi ketika piringan matahari sepenuhnya tertutupi oleh piringan bulan, itu kita boleh melihat pada saat itu saja. Jadi misalnya dalam contoh tadi adalah Pulau Kisar, di Pulau Kisar nanti fase totalitas berlangsung 1 menit 5 detik. Artinya pada saat durasi itu kita boleh melihat secara langsung. Tapi di luar itu jangan. Jadi tadi apakah mitos atau fakta? Ya sebenarnya fakta, tapi dengan garis bawah ya. Dengan garis bawah sebenarnya kita boleh sih melihat gerhana saat totalitas itu, pada saat totalitasnya. Ya. Oke, kemudian yang kedua nih Pak, gerhana matahari menyebabkan cuaca menjadi ekstrim. Mitos atau fakta Pak? Oke, jadi kalau kita bicara ekstrim, enggak ya. Tidak ekstrim, tapi memang ada perubahan cuaca. Berarti mitos ya Pak? Kalau ekstrimnya mitos. Ekstrimnya mitos. Cuman ketika matahari total, gerhana matahari total maksud saya itu memang ada sedikit perubahan di sekitar kita. Misalnya suhu turun, kemudian awan lebih bersih gitu ya. Kemudian angin juga seolah-olah berubah arah dan sebagainya. Saya pernah dengar juga ada juga yang air laut menjadi pasang itu, benar ya Pak? Nah itu kan terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Nah itu kebetulan memang bukan kebetulan ya. Pada saat gerhana matahari total itu kan pada saat fase bulan baru. Jadi bahkan nggak gerhana pun sebenarnya pasang gitu. Iya, jadi sebenarnya bukan karena gerhananya, tapi karena konfigurasi bumi bulan mataharinya yang menyebabkan pasang itu. Berarti pertanyaan kedua adalah mitos nih ya sahabat inspirasi. Kemudian pertanyaan ketiga adalah gerhana matahari dapat meracuni makanan. Nah, ini itu jelas mitos ya. Mitos ya Pak ya. Jadi tidak ada hubungannya makanan beracun gitu dengan gerhana matahari. Kalau seperti itu kan artinya orang makan pada saat gerhana pasti keracunan. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Betul Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak. Wanita hamil dilarang melihat gerhana matahari. Nah, ini mitos atau fakta, itu Pak? mitos juga. Mitos. Ya, jadi mungkin. Tapi ini saya sering banget dengar nih Pak. Iya itu. Sepertinya, ini katanya harus ngumpet di balik meja misalnya kita atau harus di dalam rumah gitu. Ya itu mungkin dulu timbul kekhawatiran ini ya, mungkin putra putri yang dilahirkan akan menjadi belang kulitnya karena apalah gitu saya kurang tahu. Tapi seperti tadi sharing pengetahuan kita ternyata tidak seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya bayi belang, lahir belang dengan fenomena gerhana. Berarti mitos ya Pak ya? Mitos. Kemudian gerhana matahari pertanda bencana alam. Nah ini mitos dan fakta Pak. Nah ini sebenarnya sejarahnya ya itu berasal dari masa lalu ya, ketika ada sebuah kejadian besar pada saat itu terjadi gerhana. Nah, tapi sebenarnya itu hanya kebetulan saja. Nah, karena dia terjadi pada saat fenomena yang spektakuler, orang jadi ingat dan sering dihubung-hubungkan begitu ya. Tapi kenyataannya tidak ada hubungannya antara gerhana dengan kejadian-kejadian besar. Begitu. Berarti jawabannya adalah mitos ya Pak ya? Mitos. Ya. Baik Pak, tadi itu adalah secara singkat seperti kuis nih Pak, mitos dan fakta. Kemudian kita balik ke pertanyaan nih Pak. Apa pesan Bapak terhadap sahabat inspirasi yang ingin melihat gerhana matahari? Oke, jadi bagi teman-teman semuanya, sebenarnya jangan takut ya, jangan takut melihat gerhana.
yang perlu kita pastikan adalah kita melihat gerhana itu dengan cara yang aman, Betul. begitu ya, dengan prosedur yang benar. Jadi nikmati saja fenomenanya karena gerhana matahari total itu jarang, begitu ya, jarang terjadi dan mungkin tidak semua orang bisa menyaksikan itu seumur hidupnya, begitu ya. Jadi silakan nikmati dan pastikan melihat dengan cara yang aman. Begitu. Nah, itu sahabat inspirasi. Jadi intinya adalah silahkan menikmati fenomena yang kita sebutnya, fenomena gerhana matahari total dengan aman dan sesuai prosedur ya, Pak Agus ya. Baiklah, senang sekali Pak kita bisa berbincang-bincang. Semoga sahabat inspirasi semua bisa mendapat pengetahuan baru yang sangat bermanfaat. Saya harap sahabat inspirasi tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melihat fenomena gerhana matahari. Semoga sahabat inspirasi bisa mengambil pelajaran dari AirPod Erlangga Podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Erlangga. Dan follow semua akun sosial media kami. Terus ikuti AirPod Erlangga Podcast dan sampai jumpa bersama Erlangga miliki ilmunya. Terima kasih Pak Agus atas waktunya dan atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Erlangga Inspirasi di rumah. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Terima kasih.